penggunaan kemampuan anak ke ortu di luar rumah. Jadi untuk anak yang minta ke orang tua, ya, kalau penggunaannya di luar rumah, kita coba, kalau kita mau mencoba, jangan langsung challenge ke tempat yang ramai. Mungkin ibu coba ke tempat mall pada waktu mall baru buka. Nah itu sepi-sepinya orang, kalau ada apa-apa kan tinggal kita bisa angkut dia pulang. Tetapi jangan lupa sebelumnya kita juga harus memberitahu cara bermainnya dengan anak ini. Jadi kita mungkin, oke, kita mama sekarang mau ke mall. Kamu mau ikut enggak? Ikut biasanya, ikut. Kalau ikut, mama tidak mau kamu minta beli mobil lagi. Kalau beli mobil, kita pulang. Jadi itu sudah kita bicarakan. Dan itu selama perjalanan ke mall, itu mungkin kita ingatkan kembali dengan cara seperti ini. Nanti apakah boleh mau beli mobil? Tidak boleh, ya. Kalau nanti ke sana ikut mama jalan-jalan. Jadi si Anu tidak boleh beli mobil. Jadi itu diulang-ulang terus sampai ke sana. Kalau untuk pertama kali pasti anaknya itu mencoba ini, Bu. Gak mungkin dia itu akan serta-merta, oke, enggak beli mobil, enggak apa-apa. Nah, kalau untuk hal itu, dia akan mencobai, dia akan minta beli mobil. Nah, kalau itu terjadi, ibu harus konsisten. Bawalah pulang langsung. Kalau saya akan parkir di tempat, mungkin kan mall itu banyak tempat keluarnya ya. Saya tahu di floor itu dia selalu minta beli mobil itu. Mobil saya parkir sedekat mungkin dengan toko itu. Dan saya bawa bala bantuan yang kalau dia marah-marah, saya bisa angkut dia ke mobil. Jadi pastikan rencananya sukses. Jadi kalau pertama kali dia pasti akan mencobai, dan kalau memang tidak, kita tahu untuk menggendong anak ini butuh berapa orang. Jadi kita bawa bantuan memang. Dan saya akan mencoba pada waktu mall itu masih sepi, supaya kita nggak malu-maluin. Nah, oke. Jadi seperti itu. Itu akan mencobai kira-kira 3-5 kali. Kayaknya 3 kali dia sudah enough lah. Dia sudah tahu. Saya nggak akan dapat. Kalau memang nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, itu akan membuat hidup Anda akan sangat tidak terlalu sulit lagi kalau membawa dia kemana-mana. Kamu tahu, kamu ngomong mama nggak boleh, atau kita pulang aja. Nah, dia sudah tahu. Karena mamanya bisa memulangkan dia dengan paksa. Ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah masuk ke dalam otak anak ini. Kalau itu kita bisa sukses lakukan dari kecil, waktu anak besar, anak juga berpikir seperti itu. Tapi kalau mau kita mulai anaknya umur 14 tahun, nah ini yang sulit. Kita harus nyewa beberapa bodyguard sampai program ini sukses, nah barulah kita bisa melakukan sendiri. Nah, maka dari itu saya bilang, lakukan sesi kepatuhan ini selama anak kecil. Nanti supaya pada saat anak ini sudah tenaganya lebih kuat dari kita, anak kita nggak kewalahan. Nah, sebenarnya kalau mamanya mau ngomong terus terang, kalau dia sudah besar kita ya nggak akan mampu handle dia. Tapi dia sudah menjadi anak yang bisa diarahkan. Itu. Poin kita itu adalah seperti itu. Nah, saya mau jawab sekarang ini. Ini hubungannya dengan kan anak nggak patuh itu anak yang gimana sih?
Anaknya nggak patuh itu anak yang brain inflamasi. Brain inflamasi kan ada Ibu Bapak tahu kalau yang sudah ikut protokol BIKOM itu karena banyak hal. Salah satunya karena alergi makanan. Maka untuk mengurangi brain inflamasi dengan penyebab alergi makanan, Ibu harus jangan lupa minum Synbio, Nutracare Enzyme, dan BIKOM. Nah, kalau umpamanya apa? Bukannya kita ngomong, oh kalau sudah alergi makanannya, brain inflamasinya nggak ada, anaknya sudah pasti bisa ya skill tersebut. Bukan seperti itu. Yang saya rasakan, yang saya punya pengalaman, lebih mudah untuk menjalankan semua tadi yang ke program-program kepatuhan itu. Terus kalau brain inflamasinya karena patogen, Ibu butuh Synbio, Aksa, Biostrat, D3. Setelah itu BIKOM. Nah, kalau brain inflamasinya karena hormonal dan heavy metals, maka pakailah ESO. Jadi ESO ini memang khusus brain inflamasi yang dikarenakan karena hormonal dan heavy metals. Hormonal biasanya anak-anak yang sudah akil balik ya. Dan untuk membantu mengeluarkan ini, menurunkan hormonalnya kita butuh BIKOM. Nah, saya hanya mengingatkan kembali, saya waktu pertama kali saya ngomong, kita jadi orang tua harus punya beberapa attitude yang harus kita punyai sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus. Nah, yang kita bicarakan dari tadi ini adalah beberapa KS yang telah saya bicarakan di pertama kali saya seminar. Anak-anak ini memerlukan support dari orang tua, terutama adalah seorang ibu untuk melakukan ini semua. Yang saya omongkan ini saya tahu itu adalah bukan sesuatu yang mudah kadang-kadang, tapi lakukanlah dengan fun dan enjoy. Maka hal itu akan menjadi sesuatu yang nggak terlalu berat lagi bagi kita. Nah, yang harus terjadi itu positive relationship that must exist between a child and parents and people related. Jadi yang paling penting itu kita harus punya hubungan yang baik antara orang tua dan anak ataupun orang-orang sekitarnya dan anak tersebut. Kalau ini bagaimana untuk mengajar anak-anak special need ini juga sudah saya bicarakan pada waktu seminar pertama. Jangan lupa keep fun, ini yang paling penting. Target nggak tercapai nggak apa-apa, bisa diulang lagi. Tapi kalau sudah nggak fun, terus ada drama, oh anaknya sudah nggak akan balik lagi. Jadi create an autism friendly and safe environment. Kalau melakukan apa-apa ini ya, apalagi di rumah, ya create lingkungan yang safe, aman dan menyenangkan buat anak. The more sensory involved in learning, the better. Jangan lupa, pada waktu kita mengajarkan sesuatu ke anak, lebih sensori yang terlibat lebih banyak, maka anak lebih cepat mengerti. Ya, jangan lupa kita memberikan apresiasi dan jangan keeping promise, jangan berbohong ke anak, jangan kalau kita buntek gitu ya, coba pikir aja kalau kita jadi dia, itu seperti apa. Kalau kita bisa membayangkan hal ini, maka orang tua akan timbul perasaan bahwa kasihan lah jadi anak-anak ini ya. Mereka juga nggak pengen dilahirkan seperti ini kan. Terus yang keenam, kalau sesuatu hal sulit, nggak tercapai,
berpikirlah bahwa hal itu pasti terlalu sulit buat dia. Maka perkecil tugas yang harus dilakukan. Itu. Mungkin ini hal-hal yang sudah saya sharekan di sini. Saya belum melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Mungkin ini waktunya saya melihat chatnya. Dari Bu Ivon Kaunang. Anak kami ketidakpatuhannya jika keinginannya seperti mau lihat HP dilarang dan pasti anak ini akan marah. Ini Bu, Ibu sekali-sekali, bukan sekali-sekali, kalau mau membuat anak ini memang tidak bisa yang tadi diganti tidak bisa, menunggu tidak bisa, diganti tidak bisa, tidak apalagi. Ibu biar aja, dia marah kan, tapi ini harus di rumah ya. Nah, kalau di rumah ini nggak apa-apa kita melakukan banyak hal. Jadi mau anak marah silahkan, supaya anak tahu bahwa kalau kita nggak boleh ya nggak boleh. Karena kebanyakan anak-anak ini sebenarnya juga menjadi seperti ini simptomnya itu karena yaitu gadget itu terlalu berlebihan. Karena bermain gadget itu satu arah. Yang kedua, mana ada di dunia ini yang bisa compete dengan gadget itu. Nah, bisa dibayangkan kalau orang sudah setiap harinya lihat handphone, lihat tab, terus waktu ke sekolah dia lihat gurunya di depan. Membayangkan si guru di depan ngomong dengan tabnya dia, ya nggak akan menang lah gurunya. Maka dari itu, seminimal mungkin berikan tab itu. Saya hanya menyarankan tab atau gadget itu diberikan kalau itu situasi emergency. Seperti kita mamanya di tempat orang banyak gini. Oke, saya boleh kasih itu. Tapi kalau di rumah, itu ibu bisa kontrol. Kalau dia mau nangis, biar nangis sampai gimana, ya dia jangan dikasih. Kalau itu konsisten. Ibu ngomong, enggak, kamu enggak boleh, ya enggak boleh. Tapi dia itu, saya tahu enggak banyak orang tua yang bisa melakukan ini. Karena nanti biasanya kalau di rumah ada ibu, ada bapak. Ibu biasanya mungkin kalau sudah terlalu jengkel, capek, akhirnya mau melakukan itu, tapi begitu bapaknya pulang, hancur semua. Karena bapaknya marah-marah, kenapa anaknya menangis kok kamu diamkan? Nah, jadi apalagi di rumah itu ada mungkin mertua atau kakek, nenek, tambah heboh lagi. Jadi hal ini kalau ibu tidak bisa lakukan sekarang, apa ibu akan menuai badai nanti di waktu anak-anak itu dewasa. Dia punya persepsi gini, pokoknya apa yang aku minta itu akan saya dapatkan dengan cara apapun. Pertama saya minta, tidak bisa, saya akan nangis-nangis. Tidak bisa lagi, saya akan mulai mukul orang. Nah itu loh, bahayanya di sana. Jadi ibu kalau nggak mau sekarang, ibu nanti bisa pikirkan omongan saya pada waktu dia nanti sudah dewasa. Setelah itu, apakah anak yang ADHD, brain alergi, jika ditangani dengan benar, suplemen terapi, nantinya bisa hidup normal, sekolah di sekolah umum bergaul seperti anak lainnya tanpa ada perbedaan. Nah, ini